menggali berbagai informasi dan energi yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar, sehingga kita bisa terkoneksi, bisa terhubung ya dengan peradaban yang ada di dalam bawah bumi ini. Ya. Tidak usah jauh-jauh ke planet lain. Ya. Bukan urusan kita. Gitu. Urusan kita, ya manusia yang ada di permukaan bumi ini, ya kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Bagaimana kehidupan yang ada di permukaan bumi ini bisa tetap lestari, ya, bisa memancarkan aura yang surgawi, kehidupan seluruh masyarakatnya, seluruh bangsanya yang ada di kehidupan permukaan bumi ini betul-betul kehidupan yang surgawi. Itu tugas peran kekhalifahan jati diri manusia yang ada di kehidupan permukaan bumi ini. Ya. Bukan mencampurin berbagai urusan yang ada di luar angkasa sana, yang ada di planet lain. Bukan. Salam segala salam. Jumpa lagi dengan saya, Kang Raga. Beberapa hari terakhir saya mencoba untuk melakukan pengkajian, ya, pengkajian berbagai informasi yang saya dapatkan secara online, ya, baik di YouTube maupun di berbagai artikel-artikel yang ada di media online, ya, yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di langit sana, yang ada di luar angkasa. Saya ingin tahu sejauh mana sih perkembangan ataupun kemajuan dari penelitian, ya, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, ya, dengan berbagai teknologi yang modern, ya, dianggap sebagai teknologi yang canggih, yang modern. Sejauh ini penelitiannya, pengkajiannya tentang luar angkasa ini sejauh mana? Ya. Nah, ternyata dari berbagai pengkajian yang dipublikasikan, ya, sejauh ini masih belum ada informasi yang sifatnya betul-betul akurat, ya, tentang keberadaan umpamanya planet Mars, ya, sebuah planet Mars, ya, yang katanya astronot, ya, astronot NASA ini berhasil singgah di planet Mars dan berhasil mengambil gambar-gambar ya yang ada di planet Mars ini. Ya sayangnya hanya berupa gambar-gambar tanah, permukaan tanah atau bebatuan, ya, yang sepertinya gambar-gambar seperti itu pun teramat banyak sekali di bumi ini, gitu. Jadi rasanya kok kalau jauh-jauh dari planet bumi ini ke Mars ini hanya untuk mengambil gambar-gambar seperti itu, ya. Itu rasanya kok kalau buat saya kok kayaknya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, buang-buang energi, ya. Ya, nggak tahu lagi kalau informasinya yang lebih akurat lagi, yang mungkin informasi yang lebih dasar masih disimpan, masih dirahasiakan oleh pihak NASA, ya kurang tahu, ya. Begitupun dengan berbagai penelitian yang berkaitan dengan luar angkasa, misalnya penemuan pesawat UFO, ya, baik dari kehidupan masa yang terdahulu sampai dengan kehidupan yang masa kini, yang saat ini. Sejauh ini ya sepertinya informasi-informasi yang ada ini tidak akurat juga, ya. Banyak yang menyatakan kalau informasi-informasi itu hanya berupa informasi yang sifatnya hoax, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maupun informasi-informasi lainnya, ya. Adapun berbagai pengambilan gambar tentang kehadiran pesawat UFO atau probe, ya, yang seringkali bermunculan di planet bumi ini, saya rasa itu bukan dari luar angkasa, ya. Itu tetap berasal dari bumi-bumi ini juga kalau saya menganalisanya, ya, berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari alam bawah sadar, bahwa berbagai pesawat yang tidak teridentifikasi, ya, ataupun pesawat UFO, ya, yang ada di bumi ini sebetulnya ya dari bumi-bumi ini juga. Jadi bukan dari planet lain, tapi berada dari planet bumi ini juga, karena bumi ini kan juga berlapis, ya. Kehidupan di bumi ini berlapis, ya. Nah, kita semua berada di lapisan paling luar atau berada di permukaan bumi. Nah,
Sementara kehidupan yang ada di dalam bumi ini pun berlapis lagi. Ya, kalau informasi yang saya dapatkan dari alam bawah sadar bahwa 1000 km di bawah permukaan bumi ini, ya, ini ada kehidupan juga, kehidupan manusia terdahulu, ya. Mungkin kehidupan manusia terdahulu dari leluhur kita, ya, termasuk mungkin ya bangsa Lemuria, bangsa Atlantis, ya, atau bangsa-bangsa yang lainnya yang merupakan leluhur bangsa manusia yang saat ini hidup di permukaan bumi ini, ya. Dulunya mereka pun hidup di permukaan bumi ini, ya. Nah, kemudian bermigrasi ataupun melalui mekanisme proses terjadinya berbagai macam bencana alam, ya, yang mengubur mereka, ya. Yang namanya mereka ini sudah sampai kepada penyatuan dengan energi secara totalitas, ya. Dimana penyatuan dengan energi secara totalitas ini ya otomatis membuat manusia-manusia terdahulu ini pun menjadi hidup kekal abadi. Nah, kalau mereka sudah mencapai kepada kehidupan yang kekal abadi, tentunya hidup dimanapun, ya, berada dimanapun tempat, ya, walaupun itu tempat yang sangat sulit sekalipun, karena sudah menguasai kekekalan energi, ya, kekekalan sang nyawa, sang rohani, ya otomatis mereka bisa hidup juga walaupun berada ditimbun oleh reruntuhan mungkin, ya, atau di dasar laut sekalipun, mereka tetap akan bisa eksis hidup karena telah menguasai hukum kekekalan energi, keabadian dari energi, keabadian dari sang rohani, sang jiwa, ya. Mereka telah menyatu dengan energi ataupun dengan jiwa ataupun dengan rohani itu, sehingga sekali lagi dimanapun mereka hidup, ya, mereka tetap akan mampu untuk melangsungkan eksistensi hidupnya. Jadi kalau menurut saya ya berbagai macam pesawat-pesawat yang tidak teridentifikasi atau pesawat-pesawat UFO yang berseliweran atau berkeliaran di muka bumi ini, ya pada dasarnya itu dari planet bumi ini juga, ya, dari bumi-bumi ini juga, gitu. Mereka dari kehidupan terdahulu, ya, yang berada di kedalaman, ya, ada di bawah kita, ada di bawah permukaan bumi ini, ada di lapisan dari permukaan bumi ini, lapisan bawah dari permukaan bumi ini, ya. Ini kan berlapis-lapis, ya. Di bawahnya lagi ada lapisan kehidupan manusia lagi. Di bawahnya lagi ada lapisan kehidupan manusia lagi, ya. Berlapis-lapis kehidupan yang ada di bumi ini, dan kita berada di lapisan terluar atau di permukaan bumi ini. Nah, di bawah lapisan di bawah kita ini ada kehidupan manusia. Nah, pesawat-pesawat yang tidak teridentifikasi atau pesawat-pesawat UFO, kalau menurut saya mereka dari bumi ini juga, dari lapisan yang ada di dalamnya, ya, mungkin melalui lautan pintunya, ya, berbagai gerbang, ya, berbagai gerbang keluar masuknya mereka, ya, yang ada di kehidupan bumi ini, di lapisan yang dalam ini, itu banyak sekali gerbangnya, ya, gerbangnya, portal, ya, portal untuk menuju kehidupan masa lalu, ya. Ya sebetulnya masa kini juga, karena sampai dengan saat ini mereka masih tetap eksis juga yang berada di lapisan yang terdalam, ya. Nah, kita semua berada di lapisan yang terluar, punya kewajiban untuk melangsungkan kehidupan atau eksistensi hidup dan kehidupan di permukaan bumi ini, ya. Jadi ya kita fokus saja dengan permukaan bumi ini, ya. Mereka fokus dengan lapisan kehidupannya masing-masing, dan kita fokus dengan lapisan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini, ya. Nah, seringkali memang mereka muncul, ya, melalui berbagai gerbang, ya, untuk keluar masuk ke permukaan bumi ini, ya. Kadang-kadang masyarakat atau manusia yang ada di permukaan bumi ini dibawa masuk ke sana dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar, ya. Kemudian dikembalikan lagi, ya, ke sini, ya, terkadang untuk memberikan satu
memberikan suatu transfer energi. Terkadang manusia yang ada di kehidupan bumi ini dibawa masuk ke dalam bumi, kemudian dilakukan satu transfer energi agar memiliki ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan, diaplikasikan di permukaan bumi ini. Ya, terkadang cukup dengan istilahnya duduk bermeditasi, ya, kemudian terkoneksi, terhubung dengan kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Ya. Jadi saya rasa seperti itu, ya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu ya melakukan berbagai penelitian, apalagi sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, untuk menggali berbagai informasi ya yang ada di luar angkasa sana, yang ada di planet lain sana ya. Itu kalau menurut saya pribadi sangat tidak perlu sekali ya. Kita cukup fokus dengan yang ada di permukaan bumi ini ya. Kalau toh umpamanya kita ingin mendapatkan informasi dengan yang ada di dalam bawah bumi yang memang merupakan leluhur kita semua, ya kita cukup melakukan olah meditasi, melakukan interaksi dengan mereka, misalnya dengan meditasi ya, untuk menggali berbagai potensi yang ada di alam diri kita ini ya, dimana di sini ada alam bawah sadar ya, menyimpan alam bawah sadar yang sangat luar biasa. Nah, alam bawah sadar ini sebagai media untuk interkoneksi dengan kehidupan yang ada di lapisan bawah bumi ini gitu ya. Ya. Untuk melakukan interaksi atau interkoneksi dengan leluhur kita, para pendahulu kita ya, yang saat ini hidup di dalam bawah bumi ya. Melakukan interaksi, interkoneksi dengan mereka ya, yaitu dengan masuk ke alam bawah sadar, yaitu dengan cara menggali berbagai informasi dan energi yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar ya. Itu cukup dengan itu, menggali berbagai informasi dan energi yang selama ini tersimpan di alam bawah sadar, sehingga kita bisa terkoneksi, bisa terhubung ya dengan peradaban yang ada di dalam bawah bumi ini ya. Tidak usah jauh-jauh ke planet lain ya. Cukup dengan yang ada di kehidupan bumi ini ya. Karena tugas kekhalifahan jati diri manusia ini adalah atas bumi ya. Atas bumi ini ya. Planet lain ya, kalau umpamanya ada kehidupan makhluk di sana ya, biar itu urusan makhluk planet sana ya, bukan urusan kita gitu. Urusan kita ya, manusia yang ada di permukaan bumi ini ya, kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Bagaimana kehidupan yang ada di permukaan bumi ini bisa tetap lestari ya, bisa memancarkan aura yang surgawi, kehidupan seluruh masyarakatnya, seluruh bangsanya yang ada di kehidupan permukaan bumi ini betul-betul kehidupan yang surgawi. Itu tugas peran kekhalifahan jati diri manusia yang ada di kehidupan permukaan bumi ini ya. Bukan mencampurin berbagai urusan yang ada di luar angkasa sana, yang ada di planet lain, bukan ya. Tapi yang ada di kehidupan bumi alam ini gitu ya. Jadi menurut saya berbagai informasi yang yang ada di berbagai media online, media sosial maupun di YouTube ya, yang berkaitan dengan kehidupan luar angkasa, sejauh ini informasinya itu sama sekali tidak akurat ya. Belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, alias semuanya masih berupa fata morgana. Informasi tentang planet Mars, tentang planet-planet lainnya, kehidupan galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini, semuanya informasinya masih bersifat fata morgana, belum jelas kebenarannya ya. Jadi sekali lagi mending kita fokus kepada tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi ini, yaitu khususnya di permukaan bumi ini. Bagaimana permukaan bumi ini menjadi taman kehidupan yang surga ya, bagi seluruh makhluk yang ada di dalamnya ya.
menjadi taman kehidupan surga yang kekal abadi bagi seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Itu tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi alam ini. Mungkin sementara begitu dulu, pemirsa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam segala salam.